Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Sekarang kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Kita lanjutkan dari materi zaman penjajahan Jepang. Lalu sekarang peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Dan di sini Ibu akan membacakan timeline-nya saja yang penting-pentingnya dalam menjelang kemerdekaan Indonesia. Kita mulai ya. Baik, perhatikan di sini ada kalender bulan Maret tahun 1945. Di mana tepatnya pada tanggal 1, yaitu 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada membentuk BPUPKI. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dinamakan dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Selanjutnya di bulan Mei tahun 1945, pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, itu dilaksanakan sidang resmi pertama BPUPKI yang menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu rumusan Pancasila. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Jadi pada sidang BPUPKI ini hanya menghasilkan rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila-nya saja. Oke, sekarang kita lihat bulan Agustus tahun 1945. Itu tepatnya pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima yang merupakan kota besar di Jepang dibom atom oleh sekutu. Lalu tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Masih di bulan Agustus, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Kota Nagasaki ini juga merupakan kota besar di Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan kepada 3 orang pemimpin, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, saat ini terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Golongan muda tersebut mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada pukul 2 dini hari, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. Masih di tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada pukul 10 pagi hari,
Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, ini adalah rangkuman dari peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Di sini ada tanggal, peristiwa, dan tokoh pentingnya. Tanggal dari 1 Maret 1945 sampai 17 Agustus 1945. Nah, pada peristiwa 17 Agustus itu merupakan peristiwa proklamasi. Tokoh pentingnya ada Sayuti Melik, Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi seperti Ibu Fatmawati, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Kalian bisa baca di buku temanya atau boleh mencari lagi di internet. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan tentang peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian dapat memahami materinya. Boleh dibaca kembali buku tema 7-nya karena banyak teks-teks penting tentang peristiwa sejarah di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.